Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segenap ikhwan yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada hari ini sangat penting sekali. Tema yang diambil adalah tema yang memiliki peranan sangat urgen sekali di dalam ibadah seorang hamba. Karena banyak sekali jenis dan macam ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan terkait erat dengan kondisi keluarga dan rumah tangga seseorang. Oleh karena itu sangat benar sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dan disahihkan. Ada juga sebagian ulama yang menghasankan hadis ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini." Barang siapa yang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan sebagian atau separuh dari agamanya. Maka hendaknya setiap hamba yang telah menikah kemudian menyempurnakan setengah dari agamanya, dia bertakwa kepada Allah pada sebagian agama yang lain. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tatanan hidup manusia. Tatanan hidup manusia sangat ditentukan sekali dengan tatanan di dalam berkeluarga. Sebagai lembaga yang paling kecil di dalam kehidupan dunia. Sebuah negara, sebuah daulat, kedaulatan, baik dan buruknya sangat tergantung dengan kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu banyak para ulama yang memberikan nasihat ketika membahas tentang khilafah Islamiyah, ketika membahas tentang tatbiq asy-syar'i, penegakan syariat Islam. Banyak di antara ulama yang memberikan nasihat, tegakkan syariat Islam itu di dalam diri dan keluargamu. Niscaya syariat Islam itu akan tegak di bumi engkau berpijak. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi bahwa banyak jenis dan macam ibadah yang di dalam pelaksanaannya terkait erat dengan kondisi rumah tangga kita. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang baik, tentu akan banyak membantu kita di dalam beribadah. Sebaliknya apabila rumah tangga yang selalu penuh dengan masalah dan problema, maka tentu akan menurunkan tingkat ibadah seseorang. Minimal adalah tingkat kekhusyuan seorang hamba.
Satu hal yang tidak bisa diingkari dan dipungkiri, bahwa ketika terjadi masalah dalam satu rumah tangga, maka akan mengganggu kekhusyuan salatnya, akan mengganggu aktivitas ibadah yang biasa ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih selalu disebutkan bab Ishratin Nisa. Bahkan beberapa ulama secara khusus membahas tentang hal ini. Kitab Ishratin Nisa seperti yang ditulis dan disusun oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Bagaimanakah cara yang diajarkan oleh Islam untuk bergaul dengan istri dan keluarga yang lain? Di dalam pelajaran adab dan akhlak tidak pernah terlewatkan adab sesama adab bersama istri, adab bersama suami, adab bersama orang tua, adab bersama anak-anak dan sebagainya, sebagai barakallahu fikum modal besar untuk meningkatkan ibadah seseorang. Yang perlu difahami bahwa setiap masalah yang tidak terselesaikan, saya berikan takyid, tidak terselesaikan, setiap masalah yang timbul dan tidak dapat terselesaikan, itu disebabkan kita tidak siap di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ini kaidah umum, silahkan dicatat dan jangan dilupakan, bahwa setiap masalah yang timbul dan tidak dapat terselesaikan itu disebabkan dia belum siap untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini kaidah umum sekali. Saya memberikan satu contoh. Dalam hal dunia usaha, bisnis dan jual beli, seringkali kita mendengar ada kasus atau percekcokan, demikian juga perselisihan di antara salafiyin, terlebih di antara kaum muslimin yang awam. Sesama salafiyin terjadi persaingan yang tidak sehat, iri, dengki. Demikian juga praktek-praktek jual beli yang diharamkan di dalam syar'i terjadi, walaupun dalam bentuk hilaf dan sebagainya. Itu disebabkan ketika dia terjun di dalam dunia bisnis belum siap. Belum siap. Sebuah hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yatafaqqah fid din fala yabi' fi suqina." Kata Nabi, "Man lam yatafaqqah fid din fala yabi' fi suqina." Barang siapa yang tidak memiliki fikih di dalam agama, yang tidak mendalami ajaran Islam, tidak diperkenankan berjual beli di pasar milik kami. Artinya di pasar kaum muslimin. Dilarang oleh Nabi. Sehingga kita yang ingin terjun dalam dunia bisnis, menjadi salah satu syarat berkahnya bisnis dan usaha kita adalah menguasai dan memahami ahkam, hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Apabila kita dengan hanya berdasarkan semangat modal sudah pernah belajar tentang ekonomi pasar, bisa paham tentang akuntansi, kredit, debit, saldo, bagaimana memanage satu bentuk usaha. Kalau yang seperti ini banyak orang bisa. Nah, kemudian divisi-divisi apa yang harus dibentuk dan sebagainya, ini mudah. Tetapi yang menjadi bagian terpenting adalah fikih dan keilmuan si pemilik usaha tersebut dan fikih serta agama pelaku usaha tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar melarang, "Fala yabi' fi suqina." Tidak boleh dia jual beli di pasar kaum muslimin. Karena akibatnya dalam jangka waktu yang panjang itu sangat fatal sekali. Akibat fatal apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melemahnya kekuatan umat Islam. Hanya disebabkan faktor jual beli bisnis, kemudian akan merenggangkan
hubungan persaudaraan sama kaum muslimin. Dan ini akan meruntuhkan pilar-pilar Islam yang lain. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kalau kita mau jujur bahwa setiap masalah yang timbul dan tidak dapat terselesaikan itu disebabkan kita tidak punya fikih. Hanya berbekal nekat, memiliki kepercayaan diri yang tanpa dasar agama, terjun ke dalam bidang yang belum kita kuasai. Demikian juga keluarga, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan berumah tangga pun demikian. Setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga kita dan masalah itu tidak dapat terselesaikan, itu disebabkan kita belum siap untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita berbicara tentang ada atau tidaknya masalah dalam rumah tangga, sebuah kepastian bahwa dalam rumah tangga selalu ada masalah, selalu ada problema. Cekcok itu adalah satu hal yang manusiawi sekali, bahkan syar'i, qadari syar'i. Tetapi yang kita sayangkan apabila masalah itu tidak dapat diselesaikan. Masalah yang tidak dapat terselesaikan. Menunjukkan sekali lagi ikhwati fillah barakallahu fikum, kita butuh introspeksi diri. Yang telah mengikat akad pernikahan setelah disampaikannya materi dari tadi pagi hingga siang ini, maka hendaknya segera introspeksi diri. Artinya dia masih memiliki tanggungan hutang untuk menyempatkan waktu dan kesempatan secara khusus mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan rumah tangga. Adapun yang belum berumah tangga, setelah mendengarkan penjelasan dari tadi pagi hingga siang ini, jangan terburu-buru untuk membangun sebuah rumah tangga sebelum memiliki fikih, memiliki pemahaman di dalam masalah rumah tangga. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas hak-hak setiap pasangan, hak istri, hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami, tentu tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. Apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Faruq Aid Syafruddin tadi hanyalah kisi-kisi yang paling penting. Prinsip dan sikap yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap mereka yang telah membangun rumah tangga. Adapun secara lebih terperinci, ini tidak cukup dengan satu pertemuan. Bayangkan para ulama rahimahumullah yang menulis dalam pembahasan ini, dalam satu pembahasan, artinya hukum di dalam berumah tangga, mereka mengumpulkan ribuan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus membahas tentang rumah tangga Muslim. 1000 hadis lebih dikumpulkan para ulama. Jangankan 20-30 hadis, 1, 2, 3 hadis pun apabila kita pelajari dan kita pahami membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan juga adalah tuntutan untuk menerapkan apa yang telah kita ketahui. Sehingga tidak sekedar teori saja. Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Aid tadi yang benar-benar lengkap bagi kita yang tidak terbiasa dan tidak pernah melakukannya, mungkin berat untuk memulai. Tetapi ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah disampaikan dalam kesempatan hari ini harus segera diterapkan sesegera mungkin. Dan masing-masing pihak harus bisa memahami. Mungkin selama ini suaminya, salah seorang suami mungkin selama ini tidak pernah merayu, tidak pernah tulis surat yang romantis, atau tidak pernah kirim SMS dengan kata-kata yang manis. Tiba-tiba melakukannya, satu hal yang baru. Istrinya menjawab gombal. Tidak, tapi harus diimbangi.
Dan kita sebagai kaum lelaki, ketika seorang wanita mengatakan gombal, itu juga jangan jawabannya kok ngene ini. Jangan. Fahami bahwa wanita itu paling senang kalau dirayu. Sehingga ketika seorang istri mengatakan gombal, artinya, Mas, rayuannya ditambah lagi. Perhatikan, wanita ketika mengatakan gombal, itu kan bukan berarti meremehkan bahasa kita, artinya tidak menganggap perhatian kita berikan, tidak. Itu artinya minta tambah, itu loh, minta tambah. Gombal itu artinya minta tambah lagi, tambah Mas. Artinya saling memahami.